Selama 2 dekade Kabupaten Wakatobi, berbagai kebijakan strategis yang dilaksanakan telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Capaian indikator makro daerah menunjukkan kinerja positif meskipun pertumbuhan ekonomi sempat mengalami kontraksi akibat COVID-19. Namun Wakatobi mampu bertahan untuk tidak mencapai minus. Pasca COVID-19, perekonomian kita mampu recovery dan tumbuh positif 4,8% tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki ketahanan fundamental ekonomi. Perkembangan Gini rasio sebesar 0,35% tahun 2022 atau kategori level sedang. Perkembangan indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan menjadi 70,59% tahun 2022. Begitu juga angka pengangguran terbuka, kemiskinan, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, nilai PDRB per kapita juga menunjukkan kinerja positif. Capaian kinerja indikator makro daerah ini tidak terlepas dari strategi implementasi program unggulan Wakatobi Sentosa yang mencakup 5 strategi program unggulan, yakni Merdeka Belajar, Merdeka Sehat, Merdeka Pangan, Merdeka Emas, dan One Island, One School. Saya baru beberapa hari yang lalu ke Wakatobi, jauh sekali dari sini, dan saya kaget produk-produk lokalnya sudah terkemas dalam kemasan yang sangat baik. Brandingnya bagus. Nah, kok beli impor? Banyak sekali macamnya. Saya mau memberikan apresiasi terhadap kegiatan Expo UMKM di Wakatobi ini karena memang kalau ini dia lakukan secara rutin ya seperti pengalaman di banyak negara, ini selain untuk ajang promosi produk UMKM tapi juga untuk mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan UMKM itu sendiri baik dari skala usahanya maupun inovasi produk-produknya. Wakatobi dan daerah sekitar sini ya, keseluruhan itu punya potensi yang luar biasa di sektor kelautan. Kalau sumber daya kelautan ini dikelola secara industri, maka ini juga akan menjadi kekuatan ekonomi nasional, menjadi bagian dari program industrialisasi yang dicanangkan oleh Pak Presiden untuk menyiapkan Indonesia menjadi negara maju, untuk menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Langkah-langkah konkret yang telah dilakukan di berbagai aspek, salah satunya infrastruktur dasar mewujudkan Merdeka Emas pada bidang infrastruktur yang diorientasikan pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, listrik, air minum, dan sanitasi untuk menunjang roda perekonomian dan sosial yang lebih baik. Pada tahun 2023, melalui Impres Jalan Daerah di Pulau Tomia dan Binongko, pembangunan jalan dengan panjang 15,29 km. Sebelum diperbaiki ini jalan ini lebih baik kita jalan ke kebun di rimba sana itu daripada kita jalan di dalam kelurahan sebagai ibu kota kecamatan Tomia. Nah, sekarang ini sudah belum mulus tapi sudah hampir mulus. Terima kasih kepada pemerintah, khususnya Bupati Wakatobi dan Kementerian PU. Pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM Keraton Lia, pembangunan SPAM Pulau Tomia, pembangunan IPLT Pulau Tomia, dan pembangunan TPA Pulau Kaledupa, serta menyusul pembangunan TPA Wambea Male Pulau Wangi-Wangi.
tahun 2023 adalah tahun yang bersejarah bagi masyarakat Pulau Kaledupa dan Binongko. Komitmen pemerintah Wakatobi yang didukung penuh oleh PT PLN sebagai manifestasi dari strategi program Merdeka Emas mampu memenuhi harapan masyarakat Pulau Kaledupa dan Binongko yang selama ini mengharapkan layanan listrik 24 jam. Terima kasih atas menyalanya listrik di Binongko ini. Kami rasa bersyukurlah pada Haji Haliana karena sudah lama kita nantikan ini listrik 24 jam di Binongko ini, Pak. Perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 1.030 unit rumah. Terima kasih kepada pemerintah Wakatobi dan terima kasih juga kepada Bupati Wakatobi. Insya Allah dengan bantuan ini saya punya rumah cepat kelar. Amin. Pemasangan sambungan air minum gratis pada 1.067 rumah. Terima kasih kepada pemerintah Wakatobi atas pengadaan spam di Desa Horuo. Semoga Wakatobi sentosa. Untuk meningkatkan kesejahteraan para penjahit dan penenun di Wakatobi di tahun 2023 ini, pemerintah tetap mengadakan bantuan baju sentuhan khas daerah untuk siswa SD sebanyak 5.027 dan SMP sebanyak 2.603 sudah dikerjakan oleh penjahit dan penenun yang tersebar di Kabupaten Wakatobi. Saya dari Pajam, saya adalah seorang penenun. Saya yang dari awalnya tidak punya pekerjaan, akhirnya dengan program ini bisa mendapatkan penghasilan dengan bisa mendidik anak-anak saya di rumah. Terima kasih untuk Bapak Bupati, semoga program ini tetap berlanjut. Dalam mendukung sarana dan prasarana tempat ibadah, pemerintah memberikan dana hibah sebesar Rp1.775.000.000 yang sudah diserahkan ke 28 masjid, 2 lembaga keagamaan, dan 1 PT Ki yang tersebar di Wakatobi. Untuk mengurangi kepadatan penghuni dalam satu tempat tinggal, Haliana Ilmiati Daud merealisasikan janji politiknya kepada masyarakat suku Bajo dengan menyediakan lahan seluas 1,2 hektar di kawasan Desa Wisata Kolo, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan yang sudah disertifikasikan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi. Tujuannya adalah untuk menyediakan lahan hunian baru bagi masyarakat suku Bajo yang belum memiliki tempat tinggal sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan ekstrim. Sertifikat tanah ini diserahkan langsung oleh Bupati Wakatobi kepada Ketua Kerukunan Keluarga Suku Bajo dan disaksikan oleh seluruh kepala desa Semola Raya, tokoh masyarakat, serta para pemangku adat di Pulau Wangi-Wangi. Dalam pelaksanaan daripada program prioritas ini, saya kira itu hasilnya itu bukan merupakan hal yang biasa, tapi dia adalah luar biasa. Pada kondisi begitu bisa dicapai, itu namanya aneh-aneh. Itu yang saya namakan dengan kalau melewati ambang batas. Nah, cara-caranya itu kadang-kadang aneh, tapi ada hasilnya. Ya, contohnya misalnya Wakatobi Emas, yaitu tentang listrik. 2 pulau di Wakatobi itu, Kaledupa dan Binongko. Itu kan selama ini hanya paling malam. Sekarang beliau berusaha bagaimana maksimal sekali upaya beliau, sehingga hari ini masyarakat di Pulau Binongko dan di Kaledupa sudah menikmati listrik 24 jam. Artinya produktivitas mereka akan lebih meningkat. Kemudian saya pikir yang Wakatobi Emas juga itu adalah kapal murah, yaitu mencoba bernegosiasi atau melobi Pelni agar melayani rute Wakatobi secara langsung ke Kendari. Ini juga saya kira salah satu terobosan yang luar biasa ini menurut saya. Pada sektor perikanan melalui strategi program unggulan Merdeka Emas, pemerintah Kabupaten Wakatobi bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sektor perikanan budidaya dengan dicanangkannya Wakatobi sebagai kampung budidaya, kampung nelayan maju, dan menjadi salah satu kabupaten dari 5 lokasi pengembangan program modeling rumput laut berbasis kawasan di Indonesia. Berbagai inovasi terus dikembangkan seperti menggunakan batok kelapa sebagai pelampung yang diaplikasikan pada modeling budidaya rumput laut berbasis kawasan dengan luas 50 hektar.
Sampai pada bulan Desember tahun 2023, infrastruktur yang dibangun untuk mendukung program modeling rumput laut dan telah selesai, yaitu pembangunan laboratorium kultur jaringan unit produksi bibit rumput laut dan pembangunan rumah pengering rumput laut di Desa Numana dengan total anggaran 16 miliar 800 juta rupiah. Pak, harapannya untuk nelayan Wakatobi? Harus menjadi alat produksi yang kuat, lalu kemudian bisa memberikan kesejahteraan yang optimum buat masyarakat pembudidaya rumput laut. Dan itu tidak hanya di Wakatobi, tapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Itu target kita, ya. Pada sektor perikanan tangkap dan pengolahan, terus dimaksimalkan melalui pelatihan keterampilan nelayan dan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan. Bantuan sarana prasarana alat tangkap dan gudang beku di kelompok dan koperasi nelayan dengan nilai 3 miliar 231 juta rupiah. Dan pada tahun ini pula, infrastruktur pendukung sentra bisnis perikanan terpadu Numana juga terus dikebut. Dan telah dibangun sarana gedung pabrik es dan gedung cold storage dengan kapasitas kurang lebih 100 ton. Di tahun yang sama, pemerintah Kabupaten Wakatobi membangun kawasan budidaya udang faname di Desa Patuno, dan program ini merupakan terobosan inovasi yang diharapkan membuka lapangan usaha baru dan akan menyerap tenaga kerja, terutama pada generasi muda. Pemerintah pusat terus mendorong pembangunan wilayah-wilayah pesisir, dan Wakatobi adalah salah satu destinasi tujuan wisata 10 besar, dan ini terus kita dorong dalam pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, dan bagaimana melakukan optimalisasi terhadap potensi-potensi yang ada. Nikel dalam kurun waktu tertentu akan selesai seiring waktu berjalan, tetapi pesisir pantai, mangrove, karang, ikan, insya Allah selama-lamanya kalau mampu kita pelihara dengan baik. Tapi saya yakin generasi ke depan Wakatobi akan selalu menjaga lingkungan dan alam dengan baik untuk kemajuan kita semua. Tapi saya lihat Bupati Wakatobi ini gerakannya lincah. Ini saya lihat cara-cara masuknya juga paten sekali. Mungkin karena dulu pedagang jadi lincahnya minta ampun. Sektor pariwisata merupakan sektor unggulan Wakatobi. Keelokan kekayaan alam bawah laut, keberagaman dan keunikan budidayanya menjadikan Wakatobi pada tahun 2016 ditetapkan sebagai 10 destinasi pariwisata prioritas nasional. Gerak cepat dan lugas melalui perjuangan yang tak kenal lelah Bupati Wakatobi Haliana di 100 hari kepemimpinannya, memastikan Wakatobi masuk ke dalam restrukturisasi program P3TB bersama ketiga destinasi wisata prioritas lainnya, yakni Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, dan Bromo Tengger Semeru. Melalui restrukturisasi ini, dengan dukungan beberapa kementerian terkait, membuat geliat pembangunan pariwisata Wakatobi semakin progresif. Berbagai tantangan dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan KSPN, namun dengan komitmen dan kerja keras Bupati Wakatobi pada tahun 2023 pembangunan KSPN tahap 1 dapat terselesaikan dengan baik. Harapannya dengan pembangunan ini, sektor pariwisata Wakatobi akan semakin baik, memberikan income bagi pelaku usaha pariwisata, dan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kementerian PUPR sangat mengapresiasi upaya kepala daerah dan juga pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam pemenuhan seluruh dokumen readiness kriteria, mulai dari lahan yang clear and clean, dokumen lingkungan, dokumen sosial, dokumen andalalin, dan juga dokumen critical habitat assessment.
Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara membangun kerjasama dalam pengembangan komoditas bawang merah sebagai upaya pengendalian dan penekanan inflasi di daerah tersebut. Dengan dilaksanakannya penandatanganan komitmen pengendalian inflasi dan bimbingan teknis pengembangan komoditas bawang merah di Desa Liatogo, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Dalam hal ini juga Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara untuk melihat pilot proyek klaster bawang merah dan menghadiri pencanangan pembangunan pertanian hamparan berbasis lahan adat dan penyerahan bantuan kepada gabungan kelompok tani. Sesuai arahan Pak Presiden juga bahwa sinergitas antara pemerintahan pusat dan daerah harus berkesinambungan dan terus-menerus dilakukan secara progresif. Tentu saja kalau kita lihat perkembangan pertanian di Wakatobi ini memang harus kita amati benar-benar dan harus kita kawal agar jangan sampai sektor pertanian di Wakatobi ini hilang. Utamanya tentu LP2B yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati, kita doakan dan kita himbau agar Dewan DPRD bisa segera merealisasikan ini. Karena ini penting sekali untuk melindungi tanah Wakatobi agar tidak terlalu banyak beralih fungsi. Sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Wakatobi tahun 2021-2026, keberadaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Wakatobi merupakan salah satu leading sektor pembangunan Kabupaten Wakatobi yang mengusung program unggulan daerah, yakni Merdeka Pangan. Dalam pencapaian program unggulan dimaksud, maka Dinas Ketahanan Pangan telah menyelenggarakan program dan kegiatan prioritas, terdiri dari Gerakan Pangan Murah tahun 2022 sebanyak 3.324 penerima manfaat dan tahun 2023 sebanyak 3.005 yang disebar ke seluruh Wakatobi. Penyaluran bantuan cadangan pangan. Kegiatan penyaluran bantuan cadangan pangan ini merupakan salah satu upaya mengentaskan kemiskinan ekstrim dan penanganan kerawanan pangan di Kabupaten Wakatobi dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 4.642 KK. Pekarangan Pangan Lestari atau P2L merupakan dukungan pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam penanganan daerah prioritas intervensi stunting dan penanganan prioritas daerah rentan rawan pangan atau pemantapan daerah tahan pangan sebanyak 218 P2L tersebar di seluruh Wakatobi. Sektor perindustrian dan perdagangan. Pembangunan rumah desain dan kemasan beserta peralatan dan mesin operasional dengan total anggaran sebesar Rp5.184.782.000. Piagam penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kepada pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi yang telah berperan aktif membangun dan melindungi serta mendukung program kekayaan intelektual di Kabupaten Wakatobi. Kabupaten Wakatobi menjadi daerah pengusul dan pemberian sertifikat terbanyak se-Sulawesi Tenggara dengan total sertifikat HAKI. Untuk Wakatobi ada 22 dari 47 sertifikat yang diterbitkan se-Sulawesi Tenggara. Pelaksanaan pasar murah, jumlah paket 11.058, total anggaran Rp1.347.780.000. Berbagai macam pelatihan bagi pelaku IKM sebagai upaya peningkatan skill dan peningkatan produksi agar siap bersaing dengan produk-produk daerah lain. Terima kasih pemerintah Wakatobi dan Bupati Wakatobi atas terlaksananya pasar murah. Pasar murah. Merdeka Pangan Wakatobi Sentosa. Pada tahun 2023, jumlah penerima beasiswa program Merdeka Belajar mengalami peningkatan, baik penerima beasiswa maupun penerima bantuan baju sentuhan secara gratis kepada siswa SD dan SMP dengan total rincian jumlah 10.517 orang
dengan anggaran Rp6.132.700.000 tahun 2022 menjadi 12.045 orang dengan total anggaran Rp6.271.540.000 tahun 2023 yang sudah diberikan kepada SD 2.016 orang, SMP kepada 1.737 orang, mahasiswa kepada 662 orang, terdiri atas mahasiswa D3, D4, S1 sebanyak 538 orang, bidik misi 72 orang, S1 kedokteran 17 orang, S2 32 orang, dan spesialis kedokteran 2 orang, dan S3 3 orang. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini Bupati Wakatobi, untuk membantu meringankan beban masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Wakatobi yang telah membantu anak kami dari siswa kedokteran sebesar 20 juta rupiah dari program Merdeka Belajar. Merdeka Belajar Wakatobi Sentosa. Keseriusan pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam melindungi pekerja rentan perlu diapresiasi, karena sebanyak 15.326 jiwa sudah terlindungi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan sebanyak 2.844 non-ASN juga sudah mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan, di mana sampai dengan September 2023, BPJS Ketenagakerjaan sudah membayarkan klaim sebesar 400 juta rupiah. Dan ini merupakan komitmen yang luar biasa di masa kepemimpinan Haliana Ilmiati Daud dalam melindungi masyarakatnya dengan jaminan sosial. Sepanjang tahun 2023 ini, berbagai penghargaan telah diraih oleh Kabupaten Wakatobi. Di antaranya, Universal Health Coverage Award dari Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat Indonesia. Dukungan dan kontribusi pengelolaan lingkungan di Kabupaten Wakatobi, The Council of the Men of Biosphere UNESCO. Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia atau Aspeksindo Award. Mobile Intellectual Property Clinic Award dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Penghargaan terbaik 1 kategori Desiminasi Sadar Wisata Kampanye Sadar Wisata 5.0 Desa Kulati, Pulau Tomia, Sulawesi Tenggara. Bupati Wakatobi Haji Haliana SE juga mendapat tanda kehormatan dari Presiden Republik Indonesia Satya Lancana Wirakarya tahun 2023 yang berhasil melaksanakan penguatan ekonomi berbasis ekologi dan kearifan lokal terhadap masyarakat hukum adat. Tanda kehormatan Satya Lancana Wirakarya. Kami mengundang Menteri Perhubungan Republik Indonesia untuk memberikan tanda kehormatan Satya Lancana Wirakarya. Bupati Wakatobi Bapak Haliana. Penghargaan Majelis Adat Kerajaan Nusantara kepada Bupati Wakatobi sebagai Bapak Penjaga Budaya Leluhur yang mendukung Festival Adat Kerajaan Nusantara II tahun 2023. WTP 9 tahun berturut-turut. LPPD terbaik 2 provinsi urutan 33 tingkat nasional. Pemerintah Kabupaten Wakatobi juga aktif membangun kemitraan lintas sektor, di antaranya ITMP dengan Bank Indonesia, gelar ekspedisi rupiah berdaulat, United Nations Development Program PBB Program Adaptasi Perubahan Iklim, Research Institute for Nature Humanity and Nature Japan, kerjasama dalam bidang riset,
Republic of Seychelles terkait kepariwisataan dan bidang lainnya, bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta dalam rangka mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Adapun capaian-capaian ini sebagai tahapan dalam mewujudkan visi pemerintah daerah 2021 sampai 2026, yaitu Wakatobi menjadi kabupaten konservasi maritim yang sentosa. Olehnya itu, diperlukan upaya-upaya antisipatif ke depan melalui cara-cara inovatif dan kreatif guna penanganan kompleksitas permasalahan pembangunan. Selamat Hari Ulang Tahun Wakatobi yang ke-20. Energi Wakatobi Sentosa tumbuh bersama, semakin merata. Penerbang Setio Budi Pulungan mewakili keluarga besar Skadron Udara 11 mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Wakatobi Sentosa. Jayalah selalu Wakatobi.